Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti lomba hari ini. Selanjutnya, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hena Indrayani. Saya perwakilan dari SMA 1 Janapria. Dalam hal ini akan berbicara mengenai bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bahasa milik negara asing yang dikuasai, baik melalui pendidikan formal atau secara sosiokultural dianggap bukan bahasa sendiri. Sedangkan rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan tanah air sendiri. Penggunaan bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Maksudnya ialah apabila kita menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari kita, hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa cinta seseorang terhadap negara. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan juga sebagai bahasa resmi. Dalam Sumpah Pemuda, terdapat satu bagian yang menyatakan kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa satu bahasa Indonesia. Namun, kini nampaknya amanat itu tidak lagi dihormati sebagaimana pada masanya. Banyak pemuda-pemuda sekarang yang menggunakan bahasa campuran sebagai komunikasi sehari-harinya. Hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Penggunaan bahasa asing dianggap menghilangkan jati diri bangsa, menurunkan sikap semangat nasionalisme, dan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda. Dan juga dianggap tidak menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini. Bahasa asing sangat berdampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak yang mulai menggampangkan dan meremehkan pelajaran bahasa Indonesia dan mulai meremehkan bacaan bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin lama rakyat Indonesia akan semakin lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, dan mereka pun akan semakin sulit untuk dapat mengutarakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila ia menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-harinya, ia merasa malu dan tidak percaya diri karena menganggap dirinya tidak gaul. Padahal bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek kebudayaan, dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara. Presiden kita bahkan pernah mengatakan bahwa janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita. Namun apalagi dengan banyaknya bahasa asing yang telah masuk ke dalam negara ini. Coba kita bayangkan apabila kita menggunakan bahasa asing di samping menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan dan bahasa resmi kita. Hal ini akan menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme yang ada dalam jiwa kita. Bahasa Indonesia semakin lama akan semakin tergeser karena banyaknya penggunaan bahasa asing dalam negara ini. Selain itu, banyaknya artis luar negeri yang mencoba peruntungan di negara kita menyebabkan bahasa Indonesia menjadi tidak menantang lagi bagi mereka. Bahkan masyarakat, terutama para orang tua, berlomba-lomba mencarikan dan memasukkan anak-anak mereka ke dalam kursus, terutama bahasa Inggris. Di samping itu, penggunaan bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa penggunaan bahasa asing dapat mengurangi rasa nasionalisme mereka. Justru hal tersebut akan menambah pengetahuan dan kosakata mereka. Coba kita bayangkan, apabila tidak ada satupun warga negara Indonesia yang mampu menguasai bahasa asing, maka demi untuk menunjukkan rasa cinta mereka terhadap negara, maka negara kita akan dipandang bodoh oleh dunia. Karena tidak ada satupun warga negaranya yang mampu menguasai bahasa asing. Bagaimana kita dapat mengenalkan budaya-budaya yang ada di negara kita? Apakah kita harus menyewa warga negara asing untuk mengenalkan budaya-budaya kita sendiri? Hal itu tentu saja tidak mungkin.
Bahasa asing juga sangat menguntungkan untuk kita. Menurut saya, penggunaan bahasa asing tidak ada kaitannya dengan rasa nasionalisme. Coba kita lihat para pendiri bangsa ini seperti Soekarno dan Hatta. Mereka memiliki kemampuan menggunakan bahasa asing yang mumpuni. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa nasionalisme mereka. Mereka justru adalah para pendiri bangsa, para pahlawan yang telah mendirikan bangsa kita ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mira Rizkyani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Janapria. Pada kali ini, saya akan berbicara tentang penggunaan bahasa asing dalam komunikasi mampu melunturkan rasa nasionalisme seseorang. Rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau ajaran yang menuntun warga negaranya untuk mencintai bangsanya. Sedangkan bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bahasa negara lain yang dikuasai baik melalui pendidikan formal dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mampu mengurangi rasa nasionalisme seseorang karena pada dasarnya warga negara Indonesia seharusnya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada kedudukannya, bahasa Indonesia menepati 4 kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa negara. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, bahasa resmi. Dan yang keempat, bahasa nasional. Pada perkembangannya, bahasa Indonesia mampu menduduki sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa budaya. Penggunaan bahasa Indonesia sudah sejak lama, yaitu sejak bergulirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda mengangkat bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat dengan pengangkatannya bahasa Melayu Riau ini sebagai bahasa Indonesia mampu mempersatukan masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki beragam etnik dan suku. Penggunaan bahasa Indonesia disinggung dalam Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia mengakui bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun pada saat ini para pemuda banyak menggunakan bahasa campuran seperti menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari berdampak terhadap menurunnya rasa nasionalisme seseorang. Yang pertama, mampu menghilangkan jati diri bangsa. Yang kedua, menghilangkan semangat Sumpah Pemuda. Yang ketiga, menghilangkan rasa mendukung terhadap para pahlawan yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober sebagai bukti ikrar para pemuda mengakui bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ikrar ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari sangat berdampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dilihat dari para anak-anak yang mulai menggampangkan pelajaran yang berbahasa Indonesia dan mulai menghilangkan ataupun menganggap kolot bahasa atau bacaan yang berbahasa Indonesia. Serta apabila masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, maka masyarakat Indonesia lambat laun akan lupa
lupa hakikat bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa persatuan. Dan mereka akan lupa cara pengucapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang bahasa Indonesia mulai disepelekan. Dilihat dari banyak kelompok yang menganggap bahasa orang yang berbahasa Indonesia dianggap tidak gaul. Padahal bahasa Indonesia merupakan salah satu dari kebudayaan, yang kebudayaan merupakan identitas bangsa kita. Presiden kita pernah mengatakan, jangan lupa bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan simbol dari negara kita. Sekarang coba bayangkan, apabila seluruh masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-harinya, tentu penggunaan bahasa Indonesia akan tergeser, bahkan bahasa Indonesia akan punah dengan tergantikan oleh bahasa asing. Sekarang para pemuda, para pemudi bangsa Indonesia lebih pede menggunakan bahasa-bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa lain. Salah satu contohnya terlihat dari artis luar negeri yang banyak mengambil peruntungan di Indonesia, yang mengakibatkan bahasa Indonesia tidak memiliki tantangan lagi. Terlihat juga dari masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Mereka sibuk mencarikan anaknya bimbingan belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, daripada belajar bahasa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia kini tampaknya sudah tidak dihormati oleh masyarakat Indonesia. Namun, penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari tidak bisa disalahkan sebagai salah satu faktor lunturnya rasa nasionalisme seseorang. Sekarang coba bayangkan, apabila masyarakat Indonesia, warga negaranya, tidak ada satupun yang bisa menggunakan bahasa asing untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap negara Indonesia, maka negara Indonesia akan dianggap bodoh oleh dunia karena tidak ada satupun warga negaranya yang menguasai bahasa asing. Menurut Menteri Pendidikan, mengatakan rasa nasionalisme dan penggunaan bahasa asing tidak ada kaitannya. Sama halnya dengan RSBI. Mahkamah Konstitusi menggagalkan RSBI dianggap karena penggunaan bahasa asing yang diterapkan di sekolah yang bertaraf internasional. Padahal menurut saya itu tidak ada hubungannya. Bahkan para pejuang kita, para pahlawan kita, contohnya Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta, tidak bisa diragukan lagi kemampuannya dalam berbahasa asing. Mereka sangat familiar ataupun sangat menguasai bahasa asing. Namun, rasa nasionalismenya tidak bisa dipertanyakan lagi. Mereka sangat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Dan sekarang adalah zaman globalisasi. Zaman di mana bahasa Inggris adalah bahasa yang mendominan terhadap dunia atau disebut dengan bahasa internasional. Seharusnya dengan adanya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, masyarakat harus belajar menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat Indonesia akan mampu bersaing dengan masyarakat di seluruh dunia. Kita ambil contoh dengan adanya MEA, Masyarakat ASEAN Ekonomi. Seharusnya dengan adanya MEA, masyarakat Indonesia lebih giat lagi belajar bahasa asing. Dengan begitu, masyarakat kita, masyarakat Indonesia, mampu bersaing dengan seluruh dunia. Sebagai salah satu contohnya, negara Filipina. Negara Filipina adalah negara yang menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Namun, tidak luput menghilangkan bahasa katalog sebagai bahasa yang pertamanya. Dengan begitu, masyarakat Filipina akan mudah bersaing dengan masyarakat dunia. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan salah satu faktor saja yang menyebabkan rasa nasionalisme seseorang itu berkurang. Misalnya karena dengan penggunaan bahasa asing. Sekarang sudah zaman globalisasi. Seharusnya kita lebih berpikir luas. Apa penyebab lunturnya rasa nasionalisme bukan disebabkan oleh penggunaan bahasa asing.
Justru dengan adanya bahasa asing, masyarakat Indonesia akan mampu bersaing tentunya dan juga akan mampu mengikuti perkembangan dunia. Dengan penggunaan bahasa asing, begitu banyak keuntungan ataupun keragaman yang ada di Indonesia mampu disebarkan ke seluruh dunia dengan masyarakatnya mampu menggunakan bahasa asing. Apabila masyarakatnya tidak mampu menggunakan bahasa asing, bagaimana cara mengoptimalkan berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya berbagai macam budaya? Apabila masyarakat Indonesia sudah mampu berbicara bahasa asing, maka akan dengan mudah mereka mempromosikan kebudayaan-kebudayaan. Dengan begitu, Indonesia memiliki berbagai keuntungan dari hal tersebut. Jadi, antara rasa nasionalisme dengan penggunaan bahasa asing tidak ada kaitannya. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing individu. Sebagai contoh, apabila seseorang sudah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka tidak akan terpengaruhi oleh penggunaan bahasa asing. Jadi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari tetap diutamakan, namun tidak menghilangkan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Cuma ini yang dapat saya sampaikan perwakilan dari SMA Negeri 1 Janapria mengenai mosi yang berjudul penggunaan bahasa asing mampu melunturkan rasa nasionalisme seseorang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nanda Faridatul Aulia, perwakilan dari SMA Negeri 1 Janapria, akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi penggunaan bahasa asing dapat mengurangi rasa nasionalisme seseorang. Pertama-tama perlu kita ketahui pengertian dari bahasa asing. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa asing yaitu bahasa milik negara lain yang dikuasai, yang diperoleh melalui pendidikan informal yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Sedangkan nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu rasa atau paham untuk mencintai bangsa dan negara. Jadi, penggunaan bahasa asing dapat mengurangi atau dapat menurunkan rasa nasionalisme seseorang, artinya adalah penggunaan bahasa milik negara lain dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diakui sebagai bahasa sendiri merupakan suatu hal yang dapat memicu terjadinya rasa kurang mencintai bangsa dan negara. Kurangnya rasa nasionalisme dikarenakan karena penggunaan bahasa asing tentunya dalam kehidupan sehari-hari sebagai rakyat Indonesia tentunya kurang tepat. Karena kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun secara formal sampai saat ini memiliki empat kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa persatuan, yang kedua sebagai bahasa nasional, yang ketiga sebagai bahasa negara, dan yang keempat sebagai bahasa resmi. Penggunaan bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari tentunya sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga Indonesia, di mana bahasa Indonesia sendiri sudah berhasil mendapat kedudukan sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Para pemuda Indonesia telah menyepakati bahwa
bahasa Melayu Riau ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sendiri telah resmi ditetapkan diperkenalkan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa asing pada kehidupan atau pada keseharian kita tentunya dapat menimbulkan dampak-dampak tersendiri. Salah satu dampak dari penggunaan bahasa asing adalah menghilangkan jati diri suatu bangsa dan negara, di mana kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini, kita sebagai bangsa Indonesia cenderung mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita lebih menggunakan bahasa-bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan kita. Bahasa asing itu sendiri dibawa dari berbagai negara, misalnya seperti bahasa Cina, Jepang, Korea, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menghilangkan nilai atau menghilangkan rasa hormat kita terhadap amanat untuk menggunakan bahasa Indonesia, di mana pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di sana pada ikrar ketiga menyatakan bahwa kita sebagai putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Jadi, yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa penggunaan bahasa asing dapat mengurangi rasa nasionalisme seseorang adalah apabila orang itu lebih mementingkan bahasa asing tersebut daripada bahasa persatuannya sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.